Halo, selamat datang di channel Arya Dirgantara. Hari ini seperti biasa ada unit ready dijual yang saya pasarkan di channel saya. Ini unitnya Toyota Alphard 2.4 transmisi otomatis tahun 2004. Jika Anda berminat dengan unit ini, silahkan simak videonya sampai habis. Saya akan jelaskan kondisinya secara lengkap. Ini untuk bagian depannya, untuk headlamp kristal multi reflektor masih utuh bagian kiri. Untuk bumper bagian depan kanan masih ada garis orinya. Kondisinya namanya cat ori, ada lecet. Kemudian fog lamp bagian kiri utuh. Untuk chrome yang ada di grill ini kondisinya masih bagus. Untuk headlamp bagian kiri juga sama utuh. Untuk fog lamp bagian kiri juga utuh. Corner sensor bagian kiri ini rusak. Sudah saya lihat di marketplace harganya 65.000, berikut dengan ongkir dan pemasangan itu di 150.000. Untuk kap mesin ketebalan catnya di 130 mikron, jadi kap mesin ini sudah pernah dicat ulang satu kali. Untuk kondisi pengecatan ulangnya baik. Untuk velg kondisi catnya di sini ada luka di bagian tengah, di bagian pinggir-pinggir ini juga ada luka. Jika ingin dicat ulang bisa, satu velg hitungannya 150.000. Profil bannya 21565R16 untuk produksi bannya di tahun 2020. Untuk ketebalan bannya di 6,75 mm. Jadi masih bagus bagian ban depan kanan ini. Kemudian liner fender bagian kanan utuh. Kampas rem bagian depan sudah tipis, jika ingin diganti 600.000 sepasang kiri kanan. Fender depan kanan ketebalan catnya di 114 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Kondisi pengecatan ulangnya baik. Untuk spion bagian kanan ada baret-baret halus, ini bisa dipoles. Kemudian mika sennya utuh. Pilar-pilar ketebalan catnya di 72,3 mikron, masih ori bagian pilar ini. Kemudian bagian atap di 46,8 mikron, masih ori juga. Kondisi catnya baik, hanya ada jamur, ini bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi bannya di tahun 2020, ketebalan juga sama rata di 6 mm. Untuk kondisi cat velg bagian belakang kanan di tengah-tengah juga ini ada lecet. Yang saya bilang tadi untuk pengecatan satu velg hitungannya di 150.000. Untuk kampas rem bagian belakang masih tebal. Kemudian fender bagian belakang kanan ketebalan catnya di 150 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Kondisi pengecatan ulangnya baik. Pintu belakang kanan di 156 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Pengecatan ulangnya baik. Pintu depan kanan di 135 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Pengecatan ulangnya baik. Kemudian bagian pilar-pilar ini masih utuh, masih ada list titik pabrikannya. Jadi mobil ini belum pernah ngeguling dan belum ada tabrakan keras dari samping. Kemudian untuk sealernya juga masih utuh dan masih ori. Jadi bagian kanan ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan utuh. Untuk bagasi belakangnya kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalan catnya.
di 64,1 mikron. Jadi bagasi belakang ini setnya masih ori. Kemudian stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang sudah pernah dicat ulang. Di bagian ini ada lecet, ini tidak bisa dipoles. Bagian sini juga ada. Jadi baiknya bumper belakang ini dicat ulang. Untuk pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Trim bagian kanan utuh, kemudian bagian kiri juga utuh. Lampu kabin ini masih aktif. Untuk ban serep ada di bawah sini. Ketebalan bannya di 4,4 mm, jadi masih bagus untuk ban serep ini. Kemudian untuk sealer bagasi belakangnya utuh, dan masih ada titik pabrikannya dan masih presisi. Jadi untuk bagian belakang ini tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang. Ini untuk bagian kirinya. Ban belakang kiri produksi ban di tahun 2020. Ketebalan bannya juga sama rata di 6 mm. Jadi masih bagus untuk ban belakang kiri ini. Untuk velg di bagian ini ada lecet. Ini jika ingin dicat ulang satu velg hitungannya 150.000. Kemudian untuk kampas rem sama masih tebel karena penggantian kampas rem itu satu set kiri kanan. Jadi kampas rem bagian belakang kiri kanan itu masih layak dipakai. Untuk fender bagian belakang kiri, ketebalan catnya di 129 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Pengecatan ulangnya baik. Pintu belakang kiri, ketebalan catnya di 119 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Pengecatan ulangnya baik. Pintu depan kiri, ketebalan catnya di 117 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Pengecatan ulangnya baik. Spion bagian kiri ada baret-baret halus, ini bisa hilang dipoles. Kemudian mikasennya utuh. Fender depan kiri, ketebalan catnya di 88,5 mikron, masih ori. Untuk kondisi catnya baik. Untuk ban depan bagian kiri, produksi bannya di tahun 2020 sama rata, ketebalan bannya di 6 mm. Kemudian untuk velg juga di bagian tengah ada luka. Jika ingin dicat ulang hitungannya satu velg 150.000. Liner fender bagian kiri utuh. Untuk kondisi eksterior, catnya rata-rata sudah pernah dicat ulang dan pengecatan ulangnya itu hanya satu kali. Sudah saya ukur, ketebalan catnya tidak ada dempul tebel. Dan yang masih ori di bagian pilar A, bagian atap dan bagasi belakang, dan namanya cat ori dari tahun 2004. Wajar ada jamur, ini bisa hilang nanti dipoles. Kemudian untuk perbaikan eksterior yang saya jelaskan tadi ada 3 titik, itu totalnya di 1.500.000. Berikut dengan cat velg 500.000. Jadi untuk perbaikan eksterior 2 juta. Berikut dengan cat velg, kalau menurut saya wajar, namanya juga mobil dipakai dan tidak ada pecah parah juga. Jadi jika Anda tidak masalah di bodi lecet, itu bisa dilewat 2 juta, lumayan. Kemudian untuk poles itu perlu untuk menghilangkan jamur yang ada di bodi. Kemudian untuk membersihkan ruang mesin bagian eksterior. Untuk jenis mobil ini SUV, MPV itu di 700.000. Kemudian jelas untuk mobil ini tidak ada tabrakan keras karena sudah saya ukur ketebalan catnya tidak ada dempul tebel, hanya pernah dicat ulang satu kali saja. Untuk spek mesinnya mobil ini 2400 cc, 4 silinder VVTi, tenaganya 160 horsepower dengan torsi 221 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Rata-rata konsumsi bahan bakarnya review test untuk dalam kota 8 km per liter dan untuk luar kota 9-10 km per liter. Untuk suara mesinnya masih halus, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada oli dan air mengumpul dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakarannya masih bagus. Untuk air radiator ini menggunakan air biasa. Jika ingin dikuras
memakai air coolant itu di 250.000. Untuk packing dan seal, di bagian packing cover valve kering, gearbox bagian atas juga kering, dan bagian bawahnya seal as roda bagian kiri kering, starter kering. Nah, di bagian ini ada rembes bagian seal krek as bagian belakang, kemudian karter bagian mesin kering, seal as roda bagian kiri juga kering. Jadi seal yang minta waktunya diganti itu bagian seal krek as bagian belakang, itu wajar, namanya juga mobil tahun 2004. Untuk perbaikan seal krek as bagian belakang itu di 1,5 juta beres. Kemudian minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Untuk minyak remnya di 1,2%, jadi masih bagus. Kemudian untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya itu tidak ada. Ini untuk stick oli mesinnya. Oli mesinnya masih ada, masih sesuai di takarannya. Saya akan cek olinya. Di 47,2%, masih menunjukkan oke, tetapi tidak ada catatannya. Ini jika ingin diganti oli mesin itu di 350.000. Ini untuk stick oli maticnya. Di 47,1%, di sini masih menunjukkan oke, tetapi tidak ada catatannya. Diganti saja biar kita tahu nanti ganti oli transmisi matic ke depannya kapan. Penggantian oli transmisi matic itu 500.000. Kemudian untuk aki, menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. CCA 400 plus white. Untuk akinya masih good, jadi untuk akinya masih layak dipakai. Dan ini untuk sealer kap mesinnya. Untuk kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh. Dan untuk apron rear cross member plus titik pabrikan juga masih utuh. Jadi jelas untuk bagian depan ini tidak ada tabrakan keras dari depan. Ini untuk kuncinya dapat satu, terintegrasi dengan remote. Untuk remote-nya masih aktif. Ini jika ingin dibuatkan kunci cadangan di 700.000. Ini karena sudah immobilizer. Untuk trim bagian depan kiri masih original dan masih utuh. Wood panelnya juga masih utuh. Kemudian kaca film bagian driver masih bagus. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri masih bagus. Power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian belakang kiri juga masih bagus. Power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian bagasi belakang masih bagus. Kaca film bagian belakang kanan juga masih bagus. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kemudian untuk electric mirror dan electric power retract. Untuk power retract-nya bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kanan aktif. Electric power retract bagian kiri aktif. Electric mirrornya juga aktif. Untuk trim bagian depan kiri juga utuh. Wood panelnya juga masih bagus. Untuk plafon bagian depan ini masih ori dan masih utuh, hanya kotor saja. Ini bisa hilang nanti di salon. Untuk jok bagian penumpang depan kondisinya masih bagus. Armrestnya juga masih bagus. Kemudian bagian driver hanya di bagian ini saja, yang lainnya masih layak, nanti saya akan perlihatkan. Masih ori kulit, belum ada dempulan. Jika ingin diganti hanya bagian ini saja, itu di 250.000. Kemudian power sliding door bagian kanan masih berfungsi. Trim bagian belakang kiri juga masih utuh. Kemudian jok bagian baris kedua juga masih bagus. Armrestnya masih bagus. Kondisi joknya bagus, tidak ada retak. Armrestnya juga di sini
masih bagus. Untuk plafon bagian tengah ini hanya ada kotor sedikit, ini nanti bisa akan hilang di salon. Kemudian untuk sunroofnya aktif, auto opennya masih aktif. Kemudian bagian nutupnya juga masih aktif. Power sliding door bagian kiri juga masih aktif, masih berfungsi dengan baik. Untuk trim bagian belakang kiri juga masih utuh, ada akomodasi, 2 buah cup holder dan tempat penyimpanan serta ada speaker. Trim bagian kanan juga masih utuh. Untuk jok bagian baris ketiga juga sama, masih bagus, tidak ada retak. Armrest juga di sini masih bagus. Mobil ini tidak ada bekas banjir. Ini untuk besi bagian bawah jok tidak ada karat. Kemudian besi di bagian atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi mobil ini tidak ada bekas banjir. Ini untuk surat-suratnya, untuk pajak per tahunnya di 2,7 juta PKB-nya. Untuk pajak saat ini mau mati bulan 7 2023. Kemudian faktur masih disimpan, mobil ini tangan kedua. Ini jika ingin diperpanjang pajaknya saya bisa bantu. Totalnya 3,6 juta, prosesnya 2-3 hari. Nanti pajaknya akan panjang bulan 7 2024. Kemudian untuk keaslian BPKB ini, STNK ini semuanya asli. Untuk nomor mesin dan nomor rangka itu sudah saya cocokkan semuanya sesuai. Saya akan diagnosa mobilnya. Untuk soket OBD2 nya ada di sini, sudah terpasang. Kontak juga sudah on. Kita akan pilih Toyota Alphard 2004 sampai 2005. Yes. Diagnosa auto scan. Di sini scan sudah berjalan. Ini sudah 100% untuk engine bagus, ABS bagus dan semuanya pas, no fault. Jadi untuk kelistrikan mobil ini bagus, tidak ada sensor yang mati ataupun problem data. Jadi untuk kelistrikan mobil ini normal. Untuk kilometernya 66.000. Untuk catatan penggantian oli matic ataupun oli mesin itu tidak ada catatannya. Dan sudah kita tester tadi olinya, masih menunjukkan oke. Tapi saran saya diganti saja agar kita tahu penggantian oli berikutnya itu kapan, di kilometer kapan. Untuk penggantian oli mesin itu 350.000, serta untuk transmisi matic itu 500.000. Dan untuk mengecek kilometer asli ataupun putaran itu kita cek buku servisnya. Selain mengecek di buku servis, kita juga mengecek di bagian setir apakah ada grepes dan kendor setirnya. Kemudian mobil ini untuk bagian setirnya masih bagus dan masih kulit jeruk dan tidak kendor. Kemudian bagian pedal rem dan gas juga ini tidak ada yang habis. Jadi kalau menurut saya mobil ini kilometer 66.000 itu masuk akal meskipun tidak ada buku servisnya. Kemudian indikator semuanya nyala ketika mesinnya belum hidup. Cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag. Saya akan start up. Semua indikator mati ketika mesinnya dihidupkan, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi juga saya sudah diagnosa mobilnya tidak ada problem data ataupun sensor yang mati. Jadi kelistrikan mobil ini bagus. Untuk power steering masih enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson masih aktif. Untuk kaca depan tidak ada yang baret dan kaca filmnya juga masih bagus. Wiper depannya airnya masih berfungsi dan ngipasnya juga masih bagus. Kemudian untuk wiper belakang airnya masih berfungsi, tetapi ngipasnya ini sudah tidak detail. Untuk penggantian karet wiper belakang itu 70.000. Isi AC bagian kanan utuh.
Kemudian kondisi dashboard masih utuh, kisi AC bagian kiri juga utuh. Laci-laci ini masih berfungsi dengan baik. Kisi AC bagian tengah masih utuh. Head unitnya sudah diganti aftermarket merek GEC. Untuk head unitnya masih aktif. AC-nya kecepatan 1 dapat di 1,8, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Dan saat ini sudah dapat di 26,3, bagus. Jadi jelas untuk AC depan masih dingin. Tombol lampu hazard masih aktif. Laci-laci ini juga masih berfungsi. Ada soket lighter serta asbak. Ini untuk tuas transmisi otomatisnya, gear AT 4 speed konvensional, dan sudah saya cek untuk transmisi maticnya bagus. Laci-laci ini juga masih berfungsi dengan baik dan ada cup holder. Bagian ini ada tempat penyimpanan, dan ini untuk membuka sunroof masih berfungsi. Kemudian untuk seat belt fungsinya masih baik. Hand grip retract fungsinya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan masih bagus, masih utuh. Kacanya juga masih utuh dan ada lampu. Kemudian ada tempat meletakkan kacamata, masih bagus. Spion tengah Dynex fungsinya masih bagus. Kemudian sun visor bagian driver juga kondisinya masih bagus, dan kacanya juga masih bagus dan ada lampu. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Sudah dapat di 26 derajat Celcius. Jadi jelas untuk AC belakang juga dingin. Saya akan test drive. Bisa kita dengar sendiri untuk kakinya masih bagus. Untuk tenaganya juga masih bagus. Setir juga stabil, tidak lari ke kanan ataupun ke kiri. Jadi tidak perlu spuring lagi. Oke, beginilah kondisi mobilnya. Kalau menurut saya mobilnya layak dibeli. Pertama, tidak ada indikasi bekas tabrakan, tidak bekas banjir, dan kilometernya juga tinggi. Ketiga poin tersebut sudah bagus sekali di mobil bekas. Dan mobil bekas itu pasti ada saja yang bekas tabrakan, bekas banjir, dan kilometernya tinggi. Namanya juga mobil dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil layak dibeli. Untuk PR yang saya jelaskan di video ini, itu totalnya di 8.970.000. Beberapa ada yang bisa dilewat, misalkan di eksterior, jika Anda tidak masalah di bodi lecet, namanya juga mobil dipakai, ini bisa dilewat, mengurangi total perbaikan yang saya jelaskan itu. Mobil ini dijual dengan harga pas 123 juta saja. Kemudian jika ingin terima rapi, itu totalnya di 132 juta. Oke, silahkan jika Anda berminat dengan unit ini, langsung datang saja ke sini. Untuk maps atau lokasinya ada di deskripsi video ini. Kemudian untuk pembelian online bisa rekber melalui channel Yuda Gani Mobil. Untuk Anda yang berada di luar pulau, luar kota, dan luar Jawa, itu bisa bantu kirim-kirim sampai ke rumah Anda. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel Arya Dirgantara jika belum, agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Kemudian jika berminat mobilnya, ingin saya pasarkan seperti ini, silahkan hubungi nomor saya, itu nomornya. Nanti saya akan jelaskan prosedurnya. Oke, terima kasih banyak, sampai bertemu di video saya selanjutnya.